mitra lah, kurang lebih sekitar 1.000 dari Sabang. Kita di Papua ada, di Malaysia, yang di Brunei. Dulu itu kapasitas produksi kita itu sebulan sekitar 4.000 lusin ya. Berkurang drastis semenjak pas lagi pandemi. Dari 1.000 yang aktif nggak sampai 100, nggak sampai. Kesininya ekonominya tambah susah. Akhirnya mereka berguguran satu persatu. Pas lagi pandemi itu sampai nggak bisa nangis. Kita dulu punya gudang gede banget gudangnya. Desember kita udah mulai produksi, Maret jadi. Stok di gudang ini udah ada 4.000 lusin ya. Maret jadi 6.000 lusin. 2 minggu kemudian pandemi. Nangis gak lu? Itu sebenarnya udah pandemi. 2 minggu kemudian lockdown. 6.000 plus 4.000, 10.000 lusin. Habisnya 1,5 tahun kemudian baru habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kupaspirasi. Di sini kita akan mengupas perjalanan menggali inspirasi. Hari ini sudah ada Marika di sini, owner dari kaos kaki Shakira. Halo Marika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Lagi sibuk mikirin penjualan. Mikirin omset. Ayo Marika, kita ngomongin kaos kaki Shakira ya. Kaos kaki kan saya pertama kali tahu kaos kaki Shakira tuh cukup penasaran ya dengan brand kaos kaki. Ternyata ada brandnya, karena selama ini beli kaos kaki juga biasanya nggak pakai brand, beli biasa aja gitu ya. Kenapa awalnya memulai brand kaos kaki? Mulainya karena nggak sengaja sebenarnya. Karena dulu sebelum mulai ini jadi bakul Palu Gada yang kalau belanja barang tuh Tanah Abang gitu. Terus kita juga dulu belum online ya, masih offline. Dulu tuh bazar ke bazar, dari kantor ke kantor, terus beli kaos kaki 10 lusin, tapi udah punya reseller, cuma belum fokus ke kaos kaki. Nah, beli kaos kaki 1 lusin, 3 buat dipakai, sisanya jual. Ternyata laku. Akhirnya setiap ke Tanah Abang di stok lagi tuh yang tadinya belinya cuma 1 lusin, naik 10, 20, sampai akhirnya setiap belanja itu minimal 50 lusin. 50 lusin. Bahkan belum mulai brand Shakira waktu itu ya? Iya, belum. Tapi itu dulu channel penjualannya kemana? Ada agen juga? Ada agen, ada reseller. Terus habis itu tahun 2017 itu muncul satu produsen kaos kaki printing, satu-satunya di Indonesia waktu itu cuma dia, daftar jadi distributor. Dalam waktu sebulan itu udah bisa langsung jadi top distributor. Terusnya dari situ memutuskan, kayak bergabung nggak lama deh, sekitar 3 bulan atau 6 bulan gitu. Itu orderannya sudah sampai 500 lusin per bulan. Pencapaiannya ya. Dari situ, jadi deh akhirnya memutuskan untuk bikin brand sendiri. Iya, menarik ya. Orderannya sampai 500 lusin per bulan. Saya nggak pernah mikir kaos kaki pasarnya sebesar itu ya. Iya. Terus akhirnya gimana? Terus akhirnya bikin sendiri. Alhamdulillah karena tadi wah kayaknya nih gak bisa terus-terusan sama dia karena si produsen ini jadi kurang amanah juga. Maksudnya waktu itu 500 lusin itu rejectnya itu bisa sampai 50 lusin. Wah, dan dia nggak mau diretur. Kan rugi dong. Ya gitu. Terus akhirnya udah deh, supaya kita bisa meminimalisir reject ini, produksi sendiri. Alhamdulillah kapasitasnya tambah begitu. Jadi karena kecewa mereka kurang amanah lah ya jatuhnya, jadi bikin brand sendiri. Itu tahun berapa mulainya? 2017 November. Pada saat itu langsung berarti kan sebelumnya udah punya distributor. Berarti distributor itu yang dikerahkan untuk menjual brand Shakira. Nah, peak tertingginya Shakira itu pada tahun berapa? 2019 masih tinggi banget. Boleh diceritain mungkin strateginya pada saat itu untuk mencapai peak pada saat itu? Jadi dulu
kita tuh punya mitra kurang lebih sekitar 1.000. Nah, Se-Indonesia itu. iya, dari Sabang, dari Indonesia sampai misal kita di Papua ada, di Malaysia, terusnya di Brunei, saat itu ya, di Saudi itu banyak kok gitu. 2018 sampai 2019 itu kan zaman-zamannya endorse tuh, Mam. Nah, kita melakukan teknik marketingnya, strategi marketing kita pakai endorse. Itu setiap bulan kita budgetin nih endorse berapa gitu. Belum main ads. Dari endorse aja itu bisa menghasilkan kurang lebih 1.000 mitra itu dari endorse. Nah, jadi mitra itu juga melihat dari endorse dan ingin minat jadi mitra gitu. Dan penjualan sendiri memang fokus di mitra itu apa ada offline store-nya juga atau punya? Offline store nggak ada. Jadi paling, fokus ke sana mitra aja ya. Paling dulu kita suka bazar di ini sih, di JCC kayak dulu 2019 masih ada. Lagi rame-ramenya kayak Hijrah Fest, Halal Fair, segala macam itu dulu kita aktif banget tuh setiap bulan pasti kita ngadain bazar offline, ikut event. Nah, Shakira sendiri bedanya dengan kaos kaki lain itu apa? Dari 2017 itu ya, lagi booming itu 2018 nih, ini kaos kaki printing ini lagi booming banget, tapi sampai sekarang pun masih ada peminatnya, cuma memang nggak banyak. Nah, sama kaos kaki polos kita ini, baik yang polos ataupun yang motif, itu karetnya itu tahan sampai 4 tahun. Salah, kayaknya gue jualan ya. Seharusnya beli cepet banget gitu loh, biar orang beli lagi. Ini karetnya bisa sampai 4 tahun gitu. Oh, karetnya tahan 4 tahun. Iya. Jadi apa repeat ordernya berkurang? Lama, bener gitu. Tapi fokus produknya sendiri apakah ke semua kalangan atau ada fokus tersendiri untuk wanita atau anak atau gimana? Saya kira. Kita sebenarnya banyak, kita anak itu ada, tapi mulai dari TK sih. Kaos kaki laki-laki juga ada gitu. Cuma sekarang fokus lagi ke wanita karena yang cowok ini serapannya lama. Balik lagi sedikit dari nama branding Shakira ini, boleh mungkin diceritain kenapa namanya Shakira? Sebenarnya ini tadinya nama toko. Nah, ini pelajaran buat teman-teman ya. Kalau mau bikin brand itu harus baik-baik. Shakira ini sebenarnya nama anak gue sih. Jadi ini nama anak yang dijadikan nama toko tadi saat masih ngejual produk orang. Nah, iya gitu. Sampai dibikin produk pun ya udah ini udah melekat namanya. Iya, gitu. benar. Gitu. Karena ini kita sempat beberapa kali mau ganti brand gitu ya. Sempat dikomplain juga sama Mbak, jangan diganti Mbak gitu. Kalau orang bingung. Ya, segmennya udah ada, alhamdulillah. Iya, cuma kan sebenarnya ganti brand itu hal yang lumrah dilakukan. Iya. Dan kita juga bisa melakukan campaign biar orang ngerti nih, oh brandnya sekarang jadi ini. Iya, gitu. iya. Padahal sebelumnya mereka juga udah sempat kepikiran untuk ganti brand. Kenapa pada saat itu kepikiran buat ganti brand? Apa yang mungkin nilai-nilai value dari brand itu yang mau lebih dicocokin sama produknya apa gimana? Jadi kepikiran mau ganti brand itu karena kedepannya insya Allah nggak cuma kaos kaki aja. Gitu, kaos kaki aja. Jadi nanti kedepannya mau bikin brand insya Allah hijab sapi. Nah, jadi biar lebih apa ya, bervariatif. Nah, saya kira itu pokoknya udah kaos kaki banget gitu. Iya, ini juga tadi termasuk apa namanya yang bikin saya penasaran gitu ya. Makanya tadi juga kaget 500 lusin. Berarti pasarnya besar kan. Tadi saya mikirnya kaos kaki dengan kaos kaki aja apakah bisa bertahan. Nah, mereka sendiri tuh sekarang mengalami itu nggak sih yang saya lihat gitu. Apakah memang bisa terus sustain di kaos kaki atau memang wajib ada produk pendampingnya gitu? Wajib sih sebenarnya. Kalau produk pendamping itu kita itu sudah melakukannya dari tahun 2002 itu dari produk pendamping kayak Himar. 2022 apa 2000? Tadi gue bingung 2002 soalnya. Tadi mulainya 2022. Pokoknya sekitar 2023 itu udah mulai nambah produk Himar, Bergo, Mukena. Sampai hari ini pun Mukena kita masih jalan. Kalau misalnya mau lebaran kita launching Mukena. Tetap yang namanya produk, apalagi kaos kaki, ini tuh barang perintilan ya. Barang perintilan yang marginnya itu nggak sebesar gamis atau himar gitu. Jadi tetap harus ada produk pendamping supaya ada subsidi silang lah. Kalau dulu kita tuh besar, dulu itu kapasitas produksi kita itu sebulan sekitar 4.000 lusin ya.
4.000 sampai 5.000 lusin berarti dikali 12 itu Iya, lumayan ya. Coba kalkulator dulu. itu bisa terserap sama distributor sama agen. Mainnya kan quantity ya, untungnya kecil tapi pengalinya banyak. Gitu sekali order ada yang 100 lusin, ada yang 50 lusin, ada yang 200 lusin itu per hari. Nah kalau sekarang pola pasarnya kan udah berubah, keagenan sistem B2B itu sudah berubah. Jadi harus banget punya produk pendamping karena ditambah lagi sekarang kita bersaing dengan marketplace. Margin yang sedikit ini kalau dulu dikali banyak, kalau sekarang kali banyaknya berkurang. Makanya harus ada produk pendamping, biar ada subsidi disilang, marginnya ketutup sama produk yang lain. Oke, tadi kan mereka sempat sebut bahwa fokusnya memang ke distributor, bahkan toko fisik atau mungkin online-nya sendiri nggak ada ya. Sekarang kan cerita mulai berkurang nih pengalinya, berarti distributor itu udah mulai berkurang juga pada saat ini. Berkurang drastis semenjak pas lagi pandemi. Habis pandemi itu banyak banget berkurangnya. Kalau untuk dari 500 yang aktif sekarang kayaknya nggak nyampe 100. Dari 1.000 yang aktif nggak sampai 100 nggak sampai. Itu karena apa tuh? Mungkin pernah di riset atau cari tahu apa emang efek pandemi aja? Iya, efek pandemi ya. Karena orang lokal itu kan prioritasnya kebutuhan pokok ya dibandingkan belanja gitu. Terusnya kesininya ya kayaknya ekonominya tambah susah. Akhirnya mereka berguguran satu persatu yang tadinya modalnya ada jadi nggak ada. Tapi kalau di dunia bisnis sebenarnya nggak boleh kayak gitu, ya kan? Iya betul. Sebenarnya. Tapi kan kita juga nggak bisa mangkir dari yang namanya hukum alam memang. Terus ada cerita ini nggak sih? Berarti kan distributor berkurang banyak nih saat pandemi. Yang pasti kan produksi dan segala macam biasanya ngikutin kapasitas tuh, kapasitas produksi. Itu gimana? Pada saat itu tuh ada dead stock atau gimana nggak sih? Pernah kan? langsung ketawa nih. Sampai pas lagi pandemi itu sampai nggak bisa nangis saking ngeliatnya stok ketika itu di gudang. Kita dulu punya gudang gede banget gudangnya. High season kita itu panennya di bulan Juli saat kenaikan tahun ajaran baru sekolah. Back to school ya. Back to school. Nah, 6 bulan sebelumnya biasanya kita udah punya stok buat menghadapi panen ini. Bulan Juli, terus kita panennya mulai produksinya itu di bulan Desember biasanya. Nah, itu kan estimasi perkiraan semuanya sampai jadi itu sekitar 2-3 bulan, 2-3 bulan. Ya. Desember kita udah mulai produksi, Maret jadi. Nah, stok di gudang ini udah ada 4.000 nih, 4.000 lusin ya. Maret jadi 6.000 lusin, 2 minggu kemudian pandemi. Nangis gak lu? Gak bisa kan? Pas barang dateng itu udah saking gak bisa nangisnya ya. Itu sebenarnya udah pandemi tapi lockdown, 2 minggu kemudian lockdown. Udah gak bisa ada aktivitas apa-apa, karyawan semua kerja di rumah, gak bisa ada pengiriman. Pas barang dateng cuma ini 6.000 plus 4.000, 10.000 itu habisnya baru kira-kira 1,5 tahun kemudian baru habis. Berarti dalam 1,5 tahun itu udah nggak produksi tuh, ngabisin yang ada aja. Di channel yang tadi masih distributor. Waktu itu juga main Shopee sih, main marketplace gitu. Nah, ya perlu di highlight juga ya. Tadi kan sempat ngobrol juga bahwa Shakira sebenarnya menghargai distributornya mereka untuk tidak langsung menjual produknya di marketplace sendiri ya. Mungkin bisa dibilang itu pikiran bijak untuk menjaga distributor, cuman makin kesini kan distributor makin berkurang tuh. Nah itu gimana Shakira strategi kedepannya, apakah memang masih akan bertahan atau sekarang lagi ngebangun tokonya sendiri? Kedepannya kayaknya mau main 2 channel ya, karena biar gimana juga mereka masih tetap ada, masih setia sama kita. Itu alhamdulillahnya ya. Dari tahun 2017 sampai sekarang udah 8 tahun mereka masih setia gitu. Enggak gampang ngedapetin mitra yang masih mau survive. Padahal ya kapasitas produksi juga berkurang gitu. Kedepannya tetap nanti mitra tetap jalan, terus
retail di marketplace juga tetap jalan, tapi mungkin produknya dibedain. Nah ini jadi pembelajaran sih, kita tuh sebenarnya nggak boleh terlalu tergantung sama manusia. Ya, kita nggak boleh tergantung sama mereka, karena biar gimana juga yang namanya kita bisnis itu kita punya database. Selama ini kita tuh nggak berjualan ke mitra karena kita menghargai mereka. Mereka itu nggak mau merasa tersaingi sama kita. Sisi positifnya di situ, tapi sisi negatifnya database kita semuanya ada di mereka. Kita nggak punya database. Jadi ketika mereka collapse, survive-nya itu Masya Allah banget deh, susah itu mau jualannya kemana gitu. Sementara selama ini kan setiap penjualan diarahkan ke distributor ya. Database-nya database distributor, bukan customer ya. Iya. Sakira sendiri dari tadi 2017 ya. Itu kan perjalanan lumayan panjang tuh. Mungkin ada ini nggak sih cerita-cerita apa yang mungkin teman-teman mungkin belum pernah ngerasain, kayak mungkin udah pernah dirasain duluan mengenai operasional, karyawan, dan handling people itu seperti apa? Mungkin ada cerita nggak? Jadi mau nanya udah ditipu nggak? Oh, pernah ditipu berarti. Ini menarik, langsung kita masukin, ini jadi clickbait. Kayaknya ini makanannya para pebisnis kayaknya kalau ya. Manajemen people tuh ini banget sih, penting banget ya teman-teman. Kalau gue sendiri ikut tuh nggak ada bakat di situ, jujur. Manajemen yang namanya manajemen people. Jadi waktu itu kita punya satu tim yang memang dia khusus menghandle karyawan. Ya, alhamdulillah tuh bagus banget kinerjanya. Cuma ternyata dari situ dia punya dialah penakut penipuan. Ya gitu. Jadi buat teman-teman, bisnis itu semuanya itu saling berkaitan. Kita itu nggak bisa cuma mikirin omset. Omset nggak akan berjalan melesat pesat kalau misalnya tidak di manajemen dalamnya itu dibenahi. Gitu. Paling penting faktor utamanya itu di SDM. Bagaimana kita memanage SDM. Kita punya goal misalnya setahun ini bulan ini misalnya 1 miliar. Kalau people-nya CS-nya lelet, terus nggak responsif, dia nggak tahu gimana cara melayani customer tuh nggak bakalan jalan. Operasional juga. Jadi kalau di bisnis yang namanya operasional itu sama marketing itu harus balance ya. Operasionalnya jalan, tapi marketingnya nggak jalan, maka nggak kecapai. Marketingnya jalan, operasionalnya nggak jalan, nggak kecapai. Kita punya stok 10.000 piece, ya, tapi marketingnya nggak jalan, nggak bakalan keserap. Begitu juga sebaliknya. Kita punya strategi marketing banyak, tapi kalau ternyata operasionalnya, SDM-nya segala macam nggak memadai, ya nggak bakalan tercapai juga goalnya. Jadi dua-duanya harus balance. Nah ini menarik. Tadi kan saya juga awalnya nanya mengenai people management ya, sempat di-mention ketipu. Ada perbedaan nggak sekarang pandangan untuk manajemen karyawan nih untuk tim dari sebelum pernah ketipu itu sampai akhirnya ketipu? Oh, gue punya pandangan yang berbeda nih. Kayak gimana sekarang? Mungkin boleh bisa. Jadi lebih takut sih sama orang. Lebih takut. Jadi lebih memilih-milih karyawannya lebih selektif. Kalau dulu kan berdasarkan feeling. Ternyata setelah belajar dari mentor segala macam, kita tuh kalau mau nge-hire seorang itu nggak cuma tuh yang cukup cuma datang interview, harus ada tes, namanya ada tes ISC atau mungkin tes Stephen. Kalau yang agak bagusan di bawahnya Stephen itu adalah kayak gitu sih Mam. Jadi harus benar-benar matang, apalagi Gen Z. Aduh itu treatment anak Gen Z itu semua. Nah berarti kalau sekarang fokusnya Sakira tadi yang itu tadi ya, mengembangkan produk lain selain kaos kaki. Rencananya mau akan di announce dalam waktu dekat atau masih dalam proses? Nggak sih, mungkin awal tahun kali ya. Jadi ini pengalaman berharga banget, apalagi setelah pandemi kesini itu kan semuanya kayaknya ngerasain ya turunnya drastis, tis. Jadi sekarang slow but sure aja, pengennya benar-benar matang dari segi konsep, brainstorming segala macam. Jadi ketika kita launching itu benar-benar wow,
Nggak Dan asal terserap dengan launching. baik ya. Ya, Ya kita doakan semoga lancar-lancar amin. dalam proses ke sana dan launchingnya juga baik ya. Nah, meanwhile berarti dari beberapa minggu bulan ini sampai ke tahun depan lagi sibuk apa nih? Sibuk ini tetap ya, bisnis tetap, terus nyambi. Sekarang jadi banyak sampingan memang. Banyak sampingan. Ya, sekarang Yang penting nggak banyak simpanan ya. ya, sampingan untuk banyak simpanan. Oh iya. Oke, apa tuh sampingannya tuh? Sampingannya sekarang jadi agent travel umrah juga, jadi tour leader juga, jadi PR Baitullah, terusnya jadi affiliate juga. Ini mungkin dipandang remeh dulu, gue sempat dilema di Nel juga. Masa iya sih jadi dari produsen turun jadi affiliate, sempat loh di masa itu. Takut nanti apa kata orang gitu, downgrade banget. Tapi ternyata cuan guys. Cuan. Iya, penting cuan ya. Nah ini menarik. Tadi kan berpikir bahwa kayaknya ini downgrade nih. Yang penting kita nggak membatasi diri ya untuk mencoba ya. Karena kita sebenarnya belum tahu. Dan setelah tahu ternyata gurih. Karena beneran tadinya sempat nggak percaya sih dari affiliate gitu doang dapat cuan, dapat duit segede gitu. Terus ada temen dia sudah memulai dari 1 tahun yang lalu, tau nggak? Itu gak usah mikirin produksi, gak usah mikirin manajemen people yang apa sih? Ini sebulan dapat berapa dari affiliate? 200 juta. Fee-nya doang 200 juta. Pas gue konsultasi. Tanpa mikirin bikin produknya, developnya, manage people, ya gila luar biasa. Itu sebenarnya gue punya akun itu udah lama ya, dan akunnya itu lumayan berkembang sampai sama temen gue bilang, lu tuh kemana aja sih dari kemarin tuh cuma ngomong doang nggak mulai. Akhirnya pas gue cobain ternyata di 1 bulan pertama, nggak 1 minggu pertama gue udah langsung dikasih traffic meskipun nggak banyak ya gitu. Dan akhirnya sekarang gue mikir, kenapa mesti malu gitu kan, kalau ternyata ini tuh ternyata memang affiliate itu saat ini memang menjadi sebuah peluang. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi bisnisnya lagi surut gitu ya, pusing mau gimana, cobain, cuan banget alhamdulillah. Ya, ini menarik ya, memang dalam bisnis tuh pasti ya, udah pasti itu akan ada naik turunnya. Pada saat kita fase turun, yang penting kan gimana kita bisa survive ya. Yang penting kita nggak malu untuk mencoba dan beradaptasi karena memang udah zamannya ya. Kalau dulu kan kita nggak kepikiran. Sekarang itu udah zamannya affiliate, kreator punya penghasilan jauh lebih besar daripada orang yang kerja di Big Four mungkin atau yang seperti itu ya. Jadi kita ride the wave. Karena pebisnis juga perlu melihat momentum ya. Benar. Wave-nya sekarang lagi bagus di sana. Kalau teman-teman lagi down bisnis mungkin bisa dicoba yang tadi mereka coba. Ya kita nggak tahu sampai kapan, mungkin nggak sustain. Tapi untuk saat ini itu worth to try ya. Banget. Karena salah satu masta affiliate ini 3 di antaranya, yang satu itu tadinya punya toko di Tanah Abang 4. Yang satu punya bengkel banyak gitu. Akhirnya setelah mereka ngerasain turun-turun, mereka gerak cepet diterjun ke affiliate, dan Masya Allah ya, mereka sekarang bukan cuma ratusan juta lagi per bulan. Ini fee loh. Artinya itu terima bersih, kita nggak perlu terima bersih gaji dari affiliate masa-masa ini ya, bukan mungkin bisa 500 jutaan deh mereka terima bersih. Ya luar biasa sekali. Mungkin mau di spill namanya biar Itu dia aja tahu sih kita. Kita coba aja karena dicoba sih. Maksudnya kapan lagi di mana ada kerja dari rumah, nggak perlu keluar rumah, cuma bikin konten. Terusnya kita cuma perlu konsisten ya, beli sampel yang nggak usah pakai aja yang ada di rumah, tapi digaji. Awalnya mungkin trafficnya sedikit ya, yang penting kita konsisten sehari upload, kalau bisa 5, kalau bisa lagi 15. Tapi nanti kalau algoritmanya udah kebaca, lo tau nggak gue kalau bangun tidur apa yang gue cek? TikTok gue. Dashboard TikTok ya. Dashboard TikTok, dan ini udah berapa? Gue selama merem dapat berapa ini? Serius? Gitu? Iya, ini dapat berapa ya? Ini
Wah, alhamdulillah sekali ya. Nanti saya mau belajar lebih lanjut ya. Oke, mungkin udah cukup banyak ya dari mereka, ada closing statement mungkin. Buat teman-teman pebisnis yang mungkin nggak cuma saya yang ngerasain, hampir semuanya, karena memang kondisinya di negara kita memang lagi nggak baik aja, tetap survive. Kalau misalnya ada peluang lain yang mungkin bisa menghasilkan dan tidak perlu memerlukan effort lebih seperti affiliate, gak usah malu untuk mencoba, harus berinovasi. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang masih berjuang dikasih kemudahan. Amin. Ya, tetap produknya tetap terserap dengan baik, apalagi yang masih berjuang di jalur distribusi agen dan reseller. Semoga reseller ini juga pada awet-awet ya. Amin. Semoga kedepannya ya kita bisa kembali ke omset awal, itu yang lebih penting. Iya. Oke, kalau gitu makasih banyak Marika. Sama-sama, Luar biasa Imam. kita mengupas ceritanya Shakira dari belum bikin brand sampai punya brand besar dan sempat terpukul tapi tidak menyerah, tetap akan comeback insya Allah di tahun depan. Tapi meanwhile selama menunggu itu tidak berdiam saja. Apa yang bisa dikerjakan dulu. Yang penting kita punya eager dan semangat untuk terus berjuang gitu ya. Mungkin segitu dari Kupaspirasi. Semoga teman-teman bisa menggali inspirasi dari cerita dengan Marika. Banyak kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.